Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat hari ini. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan kami di dalam kami melangkah. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 8 dan 9. Yohanes 18 ayat 8 dan 9 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaklah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah kali ini kami beri judul Tuhan Pembelaku. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah kali ini dengan topik penggembalaan Tuhan. Itu artinya penggembalaan Tuhan itu artinya di mana Tuhan akan selalu terus menolong kita, menuntun kita, membimbing kita, membela kita, menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Allah yang kita baca dengan perikop saat-saat Yesus di dalam penangkapan. Di situ diceritakan bahwa Yesus sedang bersama para pria, yaitu dengan ke-12 murid, sedang berdoa di sebuah taman. Taman yang kita kenal dengan nama Taman Getsemani. Tiba-tiba datanglah sepasukan prajurit. Sepasukan itu diperkirakan sekitar 600 orang. Dan bersama penjaga-penjaga bait Allah, bersama orang-orang Farisi, lengkap dengan persenjataan. Mereka mencari Yesus dari Nazaret. Tujuannya yaitu untuk ditangkap dan diadili dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam penangkapan itu, di situ juga ada yang namanya Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang Farisi, yang memberikan petunjuk kepada prajurit-prajurit itu di mana keberadaan Yesus pada saat itu. Mengapa Yudas bisa memberikan petunjuk tempat itu? Karena Yudas bersama Yesus dan teman-temannya sering berdoa di Taman Getsemani. Saudara, di dalam cerita di atas ada poin-poin penting yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan, yaitu membela, melindungi para muridnya. Yesus berkata, akulah yang kamu cari itu, biarkan mereka pergi. Saudara, itu artinya bahwa peran Yesus sebagai gembala berusaha melindungi, berusaha mengayomi domba-dombanya. Dalam hal ini adalah para murid-muridnya. Yesus meminta supaya para murid-muridnya itu jangan diganggu, jangan ditangkap, supaya prajurit-prajurit itu memberikan kebebasan kepada muridnya. Kalau ingin menangkap, tangkaplah Yesus. Saudara, ini adalah kepedulian daripada Allah pada Tuhan terhadap murid-muridnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya di dalam penangkapan terhadap orang-orang yang meresahkan, yang pertama-tama ditangkap, yang pertama menjadi tumbal pasti adalah anak buahnya dahulu, pasti murid-muridnya dahulu, baru setelah itu menangkap pimpinannya. Bahkan ada juga yang membiarkan anak buahnya ditangkap, anak buahnya diadili, malah pimpinannya cuci tangan dan tidak mau tahu, bahkan kabur meninggalkan anak buahnya atau murid-muridnya. Itu perkara-perkara pimpinan-pimpinan dunia. Tetapi berbeda dengan Yesus yang kita baca pada kesempatan kali ini. Yesus sebagai pimpinan, Yesus sebagai guru, Yesus sebagai gembala menjadi garda terdepan, yaitu ingin membela, ingin melindungi para murid-muridnya supaya para murid itu tidak binasa, tidak sengsara. Itu artinya saudara kekasih di dalam Tuhan,
Yesus berharap supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan terhadap murid-muridnya. Mengapa Yesus membelanya? Karena Yesus mengasihi para murid-muridnya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Saudara kasih dalam Tuhan, itu artinya bahwa Yesus bertanggung jawab atas kehidupan para murid. Seperti Daud saat domba-dombanya diserang oleh binatang buas, Daud datang menyerang binatang buas itu, membela, mengayomi, melindungi domba-dombanya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, kalau saat ini mungkin kita sedang dalam kecemasan, mungkin kita sedang dalam ketakutan, atau apapun itu, ingat saudara, yang dijanjikan Tuhan terhadap kita. Dia mau memelihara kita, Dia berjanji mau menolong kita, menyertai, menjaga kita. Seperti seorang gembala bertaruh nyawa kalau domba-dombanya mungkin dalam bahaya. Selama kita mau taat, selama kita mau setia, selama kita mau dituntunnya, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan terus menjaga kita menghadapi badai yang membinasakan kita. Kalau kita baca Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, di situ mengatakan bahwa guru-guru kita binasa. Guru-guru kita binasa. Di dalam badai yang mengamuk itu, murid-muridnya mengatakan guru kita binasa. Tetapi sebagai gembala, sebagai pembela, Tuhan sebagai penolong, Tuhan mengasihi murid-muridnya, maka Yesus bangun menghardik angin itu, sehingga angin dan danau itu menjadi tenang kembali, sehingga keselamatan terjadi. Tidak, murid-murid bersama Yesus tidak mengalami suatu kebinasaan. Demikian juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi takut menghadapi kehidupan ini. Yakinlah, jika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan penjaga kita, Tuhan pembela kita, Tuhan yang akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Inilah bukti saudara sekalian, bukti dari janji Tuhan bahwa Tuhan membela umat-umatnya, Tuhan membela murid-muridnya, Tuhan membela domba-dombanya. Ini adalah penggembalaan Tuhan yang maha dahsyat di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu kita takut menghadapi sesuatunya. Saudara, Tuhan adalah gembala kita. Dia tahu, Dia mengerti keadaan yang kita alami saat-saat ini. Dia yang akan terus dan terus melindungi kita. Dia yang terus dan terus mengayomi kita, sehingga tak perlu menjadi beban di dalam kehidupan pergumulan hidup kita ini, menjalani kehidupan ini, karena Tuhan pembela kita. Karena kita adalah biji mata Allah sendiri. Tetaplah bersyukur, tetaplah semangat, dan andalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang sudah memberikan semangat bagi kami, supaya kami tidak takut menghadapi segala sesuatunya. Karena kami tahu penggembalaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh menolong kami, menyertai kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah hari ini, biar firman Allah menjadi kekuatan di dalam kami melangkah hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.